Ya nggak masalah kan saya udah tantangin dia, sebarin aja sebanyak mungkin, sebarin aja, ya kan? Bukan cuma dia kan yang nyebarin video saya kan, video dia kan, dia juga nyebarin video saya kok, IG dia apa segala banyak, di TikTok juga banyak kok. Itu bukan personal informasi Mbak, ya. Video yang sudah dia berikan ke orang-orang itu sudah bukan personal information, dan itu sudah tersebar di medsos di situ ya, sudah banyak tersebar ke orang-orang, udah banyak sekali orang yang tersebar ke situ, jadi mereka itu sudah mendapatkan, ya sudah, itu sudah bukan private, dan private informasi itu adalah informasi yang private dan sensitif yang dilindungi ya. Kalau foto itu bukan di situ, apalagi orang kayak selebgram yang tiap hari masukin foto, ya yang merupakan data-data personal pribadi itu biasanya data kesehatan, ya, data keuangan, data perpajakan di situ. Nah itu baru data informasi yang nggak boleh disebarkan, ya kan? Saya kan kemarin itu punya klien yang namanya Arif Edison, ya kan, dilaporin oleh John LBF kasus yang sama, penyebaran informasi sensitif, dan kan kita kan ada saksi ahli diperiksa di depan sidang, dan saksi ahli itu menyatakan mana yang informasi yang wajib dirahasiakan, nggak boleh disebar, mana yang informasi publik gitu loh. Jadi itu mah tenang aja Mbak, suruh dia laporin banyakan lagi. Saya suruh 1.000 kok baru 3. Ya itu kan menurut dia yang bukan ahli hukum, yang bukan ahli. Yang bilang nanti itu data pribadi atau enggak adalah ahli Mbak, gitu loh. Bukan dia ahli hukum, dan bukan ahli hukum, dia ahli hukum yang netral, gitu loh. Dia boleh bawa ahli hukum, saya bawa ahli hukum nanti, ya kan, dan nanti ada ahli hukum yang netral, gitu. Nanti hakim yang memutuskan. Tenang lah Mbak, itu mah Mbak, saya udah sering kok seperti itu. Saya tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Simple. Dia kan jelek-jelekin saya, ya toh. Dia bilang saya gigi kuning lah, ono lah, ini banyak lah Mbak di situ ya. Kalau saya ini banyak, bukan cuma pribadi shaming, tapi juga kinerja saya, mantan napi lah, apa dia ngomong kayak gitu kan. Lah, berarti kan dia bilang saya mantan napi, itu kan data pribadi, ya toh. Dan dia dapat data pribadi saya lainnya banyak di situ. Ya, contoh putusan, putusan kan dia bilang dia ambil putusan di situ, dan lain-lain, Mbak, di situ, ya kan. Saya nggak masalah karena putusan bukan data pribadi. Putusan itu di SIPP juga setiap orang bisa ambil. Makanya saya nggak laporin dia, ya toh. Nah, hal yang sama, Mbak, dia boleh laporin saya nggak masalah. Tapi itu bukan data pribadi, Mbak. Ya, itu kan opini dia ya. Setiap lawyer kan punya opini yang berbeda, ya toh. Kita kumpulin 10 lawyer di situ bisa punya 20 opini, Mbak. Jadi it's okay, nggak masalah. Suruh dia laporin lagi, Mbak. Hmm. Ya udah selamat, itu kan menurut dia, ya kan. Semua yang saya lakukan itu, Mbak, saya nggak pernah lakukan dengan terburu-buru dan dengan gegabah, Mbak. Ya toh, apapun yang saya ngomongkan pun sebelum ngomong saya sudah pikirkan di situ. Jadi saya tahu itu memenuhi unsur atau tidak. Ya, setiap data yang saya mau keluarin ke publik, ya kan, sebelumnya kan juga sama. Saya masukin data ke publik, contoh kasus-kasus investasi bodong itu banyak data-data yang saya masukin di situ, termasuk foto Hendy Surya, apa semua segala macam di situ kan. Jadi saya tahu mana yang boleh dilaporin, mana yang nggak akan jalan. Ya mau lapor bebas aja lapor, polisi pasti terima, ya toh. Tapi bisa nggak naiknya? Udah biarin aja Mbak di situ. Dan menurut saya masih tetap keyakinan semula tidak akan bisa naik, Mbak, dan nggak ada penahanan. Bahkan nanti ke depannya ini kan Mbak lihat berita tuh, ya kan, kasus ITE itu nanti akan dibebaskan. Jadi orang yang ditangkap di penjara karena ITE masuk ke rutan,
dikeluarin di situ. Kenapa? Karena sudah overload rutan ITE sama narkoba. Dia mungkin nggak denger ya nggak apa-apa. Ya toh jadi kalau cuma putusan doang gue nggak mau pusing. Putusan gue bersalah udah 3 kok. Lu tambahin 5, 10, 20, 50 juga nggak masalah. Ya toh eh, jadi saya nggak takut Mbak. Ibarat dia nyerang, nyerang pakai bantal. Jadi dia pukul ke saya pun saya nggak sakit, biasa aja. Hmm. Ya, baik. Itu kan kata dia Mbak, ya kan? Dan dia bilang ketemu yayasan. Yang saya posting itu kalau nggak salah 3 atau 4 video. Saya masih banyak video lain. Video yang dia sendiri joget-joget begini juga ada. Kiri-kirinya cowok banyak, ya kan? Orang yang bantu cowoknya semua di situ, ya kan? Jadi ada banyak banyak tempat-tempat lain, adegan-adegan lain, Mbak, di situ, ya kan? Jadi maksudnya gini loh, dia boleh aja berkelit. Maling nggak mungkin ngaku. Kalau maling ngaku kan penjara penuh, ya kan? Nah itu nanti diserahkan kepada saya untuk membuktikan dalil saya. Saya boleh mengajukan prasangka kan, namanya prasangka belum tentu dia bersalah. Saya ajukan, saya berikan bukti-buktinya di situ kan. Nanti hakim kan yang memutuskan. Itu saya nggak pusing mbak di situ. Suruh tambah. Hmm, kekerasan. Iya, saya udah tahu. Saya tahu karyawan saya juga ngomong banyak kayak begitu, nggak masalah. Di situ biarin aja di situ mbak. Dia kan baru lapor 3 nih. Saya kan tantangin dia 1.000, bikin lagi 997. Gitu loh, jangan stop di sini. Nanti saya bikin video lagi mbak yang banyak mbak. Jadi tiap video saya mau dia lapor di situ. Kemarin mana itu pramugari katanya mau lapor. Laporin dong. Lu katanya bahwa asosiasi. Lah iya, nanti saya akan masukin lagi Mbak kalau lihat di YouTube tuh sudah ada video lagi yang saya mau next lagi ngomongin tentang Novi dan ada foto dia lagi, video dia lagi gitu kan. Laporin lagi Mbak. Terus juga ya kan saya kasih tahu selain selain di situ kan dia bilang apa pramugari kemarin katanya udah bawa asosiasi. Satu satu pramugari lu suruh lapor satu, lu bawa 1.000 gitu loh. Ya toh, nah itu baru top. Masa kagak ada laporan polisinya kan saya bingung itu Mbak. Ya, nah itu dia. Makanya saya bilang, ya kan, dia ngomongin saya, sorry ya, dia bilang dia tersinggung, dikatain pelacur, dikatain apa. Padahal saya nggak bilang dia pelacur. Saya bilang uangnya dari mana? Apakah dari melacur, ya kan? Nah, sedangkan dia bilang ke saya itu pakai pakai foto saya atau gimana itu langsung kagak ada bilang apakah gigi kamu kuning kagak si gigi kuning si gigi jarang situ dan itu pun saya nggak laporin kok karena kenapa Mbak setiap manusia ya pasti organ tubuhnya pasti akan rusak ya setiap manusia ntar umur 60, 70, 80 mungkin Mbak pun giginya pada copot, ompong di situ. Akhirnya apa? Kita pakai gigi palsu. Sayang, kalau saya nggak mau pakai yang apa namanya buatan artifisial, apakah salah? Di situ saya merasa I'm okay gitu loh. Orang-orang bisa terima saya nggak dengan fisik saya. Kalau nggak bisa ya udah nggak usah jadi teman saya. Simpel toh. Itu Mbak. Pesan saya untuk Tenovi dan timnya, ya kan, bekerjalah lebih keras. Anda tuh baru buat 3 LP, masih jauh banget dari 1.000. Si Novi ini masih jauh dari 1.000. Bikin lagi 997, baru saya acungin jempol di situ. Iya dong. Ya, jangan sampai ya setiap video yang saya keluarin dia nggak bikin LP ya. Nanti saya lihat gitu loh. Keluarin video bikin LP, keluarin video bikin LP. Lu bikin banyak kan di situ, ya kan?
saya siap hadapi, oke? Nggak bakal kabur, jamin 1000%. Tidak akan kabur.